Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya dengan Gita Panesti dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil bedah karya Spot Hall Fasilitas dengan dosen pengampunya di Bapak Wibisono Bagusimo Nimpuno STMSC. Di sini untuk Spot Center sendiri yaitu memenuhi kegiatan olahraga baik kegiatan latihan, rekreasi maupun kompetitif. Kegiatan olahraga terbagi menjadi dua bagian, yaitu latihan dan kompetensi dalam perancangan gedung yang berfungsi sebagai tempat latihan, tidak terlalu membutuhkan area untuk penonton. Untuk bangunan yang pertama, saya ada dari Municipal Sport Pavilion of Viraseca Spain. Ini arsiteknya dari 6 Arquitectura, untuk areanya 3.994 meter persegi di tahun 2017. Untuk surveyor kuantitasnya dari Alberto Financiurana, pembuatnya Carbonella Figueras S.A., kolaboratornya dari 080 Arquitectura. Untuk strukturnya dari konsultan struktural Windmill SLP Jose Ramon Salemarzo. Untuk lokasinya sendiri ini berada di Spanyol, dan pavilion olahraga ini terletak di kampus olahraga pendidikan Viraseca, dibangun tahun 1986 dan dilakukan di intervensi perbaikan kecil karena Olimpiade Mediterania 2018 di Tarragona kemungkinan menggunakan gedung ini sebagai tempat untuk menyelenggarakan gulat Yunani Romawi memerlukan reformasi internal. Untuk ketersediaan menggunakan ruang luar sebagai ruang untuk memasang, memperluas reformasi ke semua ruang yang terpasang, menciptakan jalur tertutup di sekitar bangunan. Kedua, arena setelah acara ini akan berfungsi sebagai lapangan hoki untuk latihan luar ruangan dan pertandingan liga dalam ruangan. Reformasi yang diusulkan dari pavilion olahraga kota mempertahankan volume umum pavilion asli dan hanya menggabungkan di sekitarnya satu set beranda dengan struktur baja yang sangat ringan dan lempengan logam bergelombang kontras dengan struktur beton bertulang, prefabrikasi dan berat dari bangunan aslinya. Bisa dilihat pada gambar di sini untuk lembaran logam yang berbentuk beranda dan ketebalannya memungkinkan menutupi lampu tanpa penempatan plakat tambahan yang menyederhanakan penempatan dan dampak visual secara maksimal. Di arena luar, flat yang sama digunakan untuk lapisan interior tapi dengan lembaran berlubang mikro untuk meningkatkan isolasi akustik. Akhirnya, polikarbonat secara longitudinal menutupi volume gelanggang luar dengan menyaring cahaya alami, mengisolasinya dari radiasi matahari dengan panel vertikal 20 mm dan rongga udara. Di sini terlihat dari aksonometri diagramnya, elevationnya, ada strukturnya dari baja dan sangat ringan dengan lembaran logam bergelombang yang kontras dengan struktur beton bertulang prefabrikasi. Seluruh struktur baja satu set modular profit height 140 baik untuk pilar maupun dengan baloknya. Ada floor plan-nya, ada utilitasnya dari toilet female dan male-nya. Untuk bangunan kedua saya menggunakan Shenzhen Haixi Primary School. Ini untuk profilnya dari arsitek Aoba Conception, area 45.657 meter persegi di tahun 2019. Untuk lokasinya sendiri ini di Shenzhen, Guangdong, China. Untuk di bangunan kedua ini yang saya fokuskan bukan ke bangunannya tetapi ke area outdoornya, yaitu lebih ke fokus ke area outdoor dengan bangunan lapangan. Di sini ada volume bagian terkonsentrasi dan tetap terapi di area persegi panjang. Di bagian timur mempertahankan perluasan asli ruang kota dalam area longitudinal. Ada trek standarnya 200 meter, disediakan di area segitiga di bagian barat bersama dengan beberapa lapangan basket outdoor dan area olahraga lainnya. Gedung serbaguna tepat di seberang taman bermain dirancang dengan tangga besar di bawah ruang kuliah yang ditinggalkan untuk relaksasi dan menonton pertandingan. Ini ada set plan-nya, ada section-nya,
Ada V1 plan-nya, V2 plan, dan untuk bangunan ketiga ini dari Marmara Forum Court Playground. Untuk profilnya dari arsitek Carve, areanya 400 meter persegi di tahun 2020. Untuk lokasinya sendiri ini berada di Istanbul, Turki. Landmark ikon struktur awan permainan yang fantastis dengan muncul di kota Istanbul. Jadi Marmara Forum ini ada yaitu sebuah mall di Turki, dan untuk playgroundnya tersendiri ini bangunannya berada di rooftopnya, di atap bangunan mall tersebut. Di sini daya pikat dari Cafe diminta untuk membuat desain taman bermain di teras atap Marmara Forum 24 meter di permukaan jalan. Pada dan food court telah direnovasi untuk menjadikan forum kembali menjadi pusat pembelajaran terkemuka dan dibutuhkan taman bermain yang cocok dan dengan daya pikat. Konsep taman bermain ini memiliki area yang ditunjukkan untuk kelompok usia yang berbeda. Ukiran bertujuan untuk membuat sambungan dalam desain melalui bentuk pengalaman. Pengalaman menyentuh awan berada sekitar 8 lantai di atas tanah, profil tinggi dan taman bermain cerdas tugas diberikan merancang taman bermain profil tinggi. Di sini ada site plan-nya, ada konsepnya, ada function-nya, serta ada diagram-diagramnya, dan di terakhir ini ada technical drawing-nya. Sekian presentasi dari saya, Gita Pangesti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.